Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon untuk mempresentasikan hasil karya kami. Untuk yang pertama, Saudari Mbak Helen, silahkan. Terima kasih Mbak Riza. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar bagi sebuah perusahaan dibandingkan pesaing-pesaing pada pasar tertentu. Adapun tujuannya adalah menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan untuk produk kepada pelanggan, serta mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Adapun manfaatnya, yaitu perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi ajang pertempuran, dalam overkomunikasi, ledakan, media, dan iklan. Perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Perusahaan juga mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing. Adapun orientasi positioning adalah pada pikiran atau persepsi konsumen sebagai usaha untuk menemukan suatu celah di benak konsumen. Dengan demikian, konsumen mempunyai image yang khusus terhadap produk merek perusahaan. Bisa dibilang strategi ini mengedepankan sudut pandang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nafis. Baik, saya akan mempresentasikan yaitu differentiation. Pengertian dari differentiation yaitu proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Itu dilakukan baik terhadap produk kompetitor maupun terhadap produk lain dari produsen produk itu sendiri. Unsur-unsur differentiation adalah 1. Harga, 2. Pengemasan, 3. Teknik pemasaran. Untuk tujuan differentiation yaitu memenangkan persaingan dalam pasar dagang, namun perlu diingat bahwa selera pasar, keinginan, dan kebutuhan konsumen berjalan secara dinamis. Artinya, sulit memprediksi tren pasar dalam jangka waktu pendek, sehingga differentiation produk seringkali bersifat subjektif untuk mengubah pandangan konsumen terhadap selera pasar saat ini. Terima kasih Mbak Nafis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Handita. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang brand. Pengertian brand sebuah asosiasi menyeluruh yang dibayangkan seseorang ketika mendengar nama produk atau perusahaan
Bisa dikatakan brand menyangkut image atau persepsi orang pada sebuah produk ataupun usaha tertentu. Tujuan brand ini untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Untuk manfaat brand ini yaitu salah satunya adalah sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan. Untuk selanjutnya, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik, merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar. Untuk yang ketiga, sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas merek seperti ini menghasilkan predictability dan security permintaan bagi perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar. Yang keempat, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Untuk selanjutnya, sumber keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, sumber finansial return. Ada pula jenis-jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Membangun strategi branding yang efektif. Untuk yang pertama, yaitu selalu terhubung dengan media sosial. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kondisi bahwa sebagian besar masyarakat saat ini mengakses dan menggunakan media sosial sehingga lebih mudah dijangkau. Bangun branding yang baik bagi produk Anda dengan membuat akun dan iklan yang menarik serta profesional di media sosial sehingga membentuk persepsi positif pada konsumen. Yang kedua, bisa ditemukan pelanggan secara online. Artinya, kalau ingin brand produk kita terbentuk, maka pastikan usaha kita selalu terhubung dengan pelanggan secara online. Caranya adalah dengan membuat berbagai akun media sosial website ataupun memasukkan produk yang Anda jual ke marketplace. Dengan begitu, pelanggan selalu bisa menemukan usaha dan produk dengan mudah. Yang ketiga, memberikan nilai lebih pada pelanggan. Yang keempat, gunakan sudut pandang pelanggan. Langkah terakhir adalah dengan menggunakan sudut pandang pelanggan. Caranya adalah dengan mencoba menempatkan diri sebagai calon pembeli dari produk yang kita jual. Bayangkan bagaimana kalau kita menjadi pelanggan yang kita inginkan dari sebuah produk. Dengan begitu, kita bisa memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta bagaimana caranya agar brand kita menjadi yang paling dicari oleh mereka. Sekian dari presentasi saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maya. Baik, terima kasih Mbak Handita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nama usaha atau brand kami bergerak di bidang apa. Nama usahanya adalah Kerupuk Seblak ala Mak We, yaitu kerupuk seblak kering yang mempunyai beberapa rasa, yaitu rasa jagung, balado, pedas, dan ekstra pedas. Usaha ini bergerak di bidang makanan ringan. Kemudian, hal apa yang kita tawarkan? Yang pertama, ada snack yang tersedia beberapa macam rasa. Yang kedua, kami akan terus berinovasi dalam mengembangkan snack yang lain. Kemudian, latar belakang pemilihan ide usaha ini, alasan kami menawarkan produk ini adalah di zaman modern ini banyak sekali yang menyukai kuliner pedas seperti seblak yang sangat terkenal di zaman ini dan sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai golongan dan berbagai tingkatan. Pada umumnya, seblak ini adalah makanan basah, bukan camilan. Namun, karena itu,
kami ingin berikan inovasi baru, yaitu seblak kering yang mempunyai banyak rasa, sehingga makanan ini menjadi salah satu camilan pedas yang akan banyak diminati. Kemudian setelah itu dampak positif dan solusi. Dampak positifnya adalah mengontrol nafsu makan, mengontrol rasa lapar, mengatasi sembelit, kemudian mengurangi stres. Kerupuk sebelah ini dapat menjadi solusi kita di saat lapar maupun solusi kita di saat santai. Bisa menjadi pilihan camilan di saat gabut dan mengurangi nafsu makan yang berkarbohidrat. Kemudian segmentasi yang kita sasar adalah mencakup semua kalangan, baik dari kalangan menengah, atas maupun bawah, dan juga mencakup kalangan usia dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, terkhusus untuk para pecinta pedas. Kemudian diferensiasi yang kita tawarkan adalah ada bundling, mempunyai berbagai rasa, kemudian memakai flexi pack yang mudah dibawa dan tidak mudah tumpah. Kemudian menyediakan kompetitor kami dari usaha kami yang mempunyai produk yang sama adalah kerupuk seblak Bantet Sidoarjo. Kemudian ancaman dari kompetitor tersebut adalah mereka sudah memiliki banyak konsumen dan produk branding yang bagus serta. Oke, saya akan melanjutkan dari Mbak Maya, yaitu produk kami, yaitu saya beri nama kerupuk seblak ala Mak Oye, yaitu memiliki makna yang keren bagi suatu produk kami, yang nantinya konsumen akan mengingatnya dan langsung tertuju pada produk kami. Ala Mak Oye juga bermakna seperti terkejut, yang dimaksud adalah setiap konsumen yang makan kerupuk seblak, kami akan merasakan sensasi pedas yang luar biasa, hingga membuat konsumen terheran-heran dengan rasanya juga, termasuk lebih tepatnya ke rasa sensasi pedasnya. Terdapat gambar cabai yang bermaknanya semua bumbu yang paling utama dari kerupuk seblak juga itu adalah cabai. Sebab harapan kami konsumen yang menyukai pedas akan selalu mengingat produk kami dan akan selalu menjadi pilihan mereka saat berkegiatan. Oke, itu cukup dari saya. Terima kasih.